Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah, muatan pelajaran IPA dan IPS. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan IPA yang pertama, siswa dapat memahami sifat-sifat pada benda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud pada benda dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan IPS, yang pertama, siswa dapat memahami peristiwa kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, siswa dapat memahami masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sifat benda dan perubahan wujud pada benda. Pernahkah kamu menuangkan air ke dalam gelas, botol, dan mangkok? Coba amati bagaimana bentuknya setelah dituangkan. Tentu, air akan berubah menyesuaikan bentuk wadah yang digunakan. Mengapa demikian? Hal demikian terjadi karena salah satu dari sifat air. Air merupakan salah satu contoh dari benda cair. Lalu, adakah jenis benda lain selain benda cair? Dan bagaimana sifat-sifatnya? Berdasarkan sifatnya, benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Sifat-sifat benda perlu kita ketahui agar kita tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Mari cermati sifat-sifat ketiga benda berikut ini. Yang pertama ada benda padat. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contoh dari benda padat antara lain pensil, penggaris, penghapus, kerikil, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda cair. Adapun ciri-ciri dari benda cair antara lain memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contoh dari benda cair antara lain air, sirup, susu, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah benda gas. Ciri-cirinya antara lain memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, dan bentuk sesuai dengan wadahnya, serta zat penyusunnya sangat berjauhan. Contoh dari benda gas antara lain oksigen, uap air, aroma masakan, pewangi, dan lain sebagainya. Masih ingatkah kamu bahwa kalor dapat mempengaruhi wujud benda? Kalor dapat diterima maupun dilepaskan. Berikut merupakan skema dari perubahan wujud benda. Adapun penjelasan secara lengkapnya adalah di slide sebagai berikut. Yang pertama adalah proses membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari antara lain air yang membeku menjadi es ketika dimasukkan ke dalam freezer, proses membeku pada agar-agar atau jeli, dan proses pembekuan saat pembuatan gula merah, serta lain sebagainya. Yang kedua, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya,
es yang mencair ketika dibiarkan, lilin yang meleleh saat dipanaskan, mentega yang meleleh saat dipanaskan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah proses menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti air yang mendidih jika dibiarkan lama-lama akan habis, karena air tersebut berubah wujud menjadi uap. Yang berikutnya, bensin atau spiritus yang diletakkan di lingkungan terbuka lama-lama akan habis karena menguap. Dan minyak wangi yang disemprotkan ke udara akan menjadi uap sehingga timbul aroma wangi. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, terjadinya peristiwa terbentuknya embun di pagi hari pada tumbuhan dan munculnya titik-titik air pada permukaan gelas yang dituang air dingin. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah pemakaian kamper atau kapur barus pada lemari pakaian. Kamper atau kapur barus yang diletakkan dalam lemari lama-lama akan habis karena telah berubah wujud. Kemudian, contoh lain adalah pada penggunaan es kering. Biasanya, penggunaan es kering pada panggung saat pertunjukan akan timbul seperti asap, karena es kering telah berubah bentuk dari padat menjadi gas. Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Peristiwa mengkristal contohnya adalah pada saat proses terjadinya salju. Salju terbentuk ketika es kecil di awan bersatu menjadi kepingan salju saat suhu rendah dan kondisi lembab pada atmosfer. Contoh yang kedua adalah proses pembuatan es kering. Es kering dibuat menggunakan bahan wujud gas yaitu karbon dioksida dalam suhu rendah, sehingga berubah menjadi padatan es. Wah, ternyata banyak sekali peristiwa dari proses perubahan wujud yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Sekian, semoga materi yang disampaikan Bu Guru bisa kalian pahami dengan baik. Tema 7 Muatan Pelajaran IPS Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 dan di Maluku pada tahun 1512. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari adalah rempah-rempah. Yang kedua, mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Yang ketiga, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Dan yang keempat adalah
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris setelah berhasil menguasai Indonesia, yaitu pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Al-Nordi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengkoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulitnya menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1595. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pedagang Belanda dan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan VOC, yaitu faktor internal. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal, yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua,
penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditembus Daendels antara lain yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau yang dikenal dengan Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Namun, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut, bisa kalian amati dan cermati. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Malta Tuli. Edward Douwes Dekker menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bagi bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.